wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan di sini saya Rani Nurlatifah dari jurusan Hukum Pidana Islam B5 UIN Wali Songo Semarang. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang aliran-aliran dalam usul fikih, tokoh dan karyanya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran usul fikih, tokoh dan karyanya. Dalam mata kuliah usul fikih Muqarrin yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayat. Sebenarnya aliran-aliran usul fikih itu terdiri atas 3 aliran, yaitu yang pertama mutakalimin, yang kedua aliran fuqaha, dan yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Namun dalam ini saya akan membahas macam-macam aliran dalam 7 kelompok mazhab, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hanbali, yang kelima mazhab Syiah, yang keenam mazhab Dhahiriyah, dan yang terakhir yaitu mazhab Khawarij. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, tokohnya yaitu Imam Abu Hanifah. Berikut ini merupakan biografi singkat tentang Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Beliau merupakan putra seorang pedagang keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi. Tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau taharah, sholat dan seterusnya. Selama 18 tahun, beliau berguru pada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman dan diberi julukan Al-Watad. Dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi yaitu ada 7. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga yaitu fatwa Nabi, fatwa sahabat maksud saya, yang keempat yaitu ijma, yang kelima yaitu qiyas, yang keenam yaitu istisan, yang ketujuh yaitu urf. Karya-karya mazhab Hanafi yaitu karya-karya Abu Hanifah pada masa itu belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, barulah murid-murid dan pengikut-pengikutnya mengkodifikasikannya. Pembagian masalah fikih dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama Masailu al-Usul, yang kedua Masailu al-Wanadir, yang ketiga al-Fatwa al-Waqi'at. Kitabnya bisa dilihat dalam penjelasan berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki memiliki tokoh yaitu Imam Malik. Berikut ini merupakan biografi singkat Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah dan wafat pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadis. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta dan menghabiskan waktu 40 tahun untuk menyusunnya. Di dalam kitab tersebut terdapat kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Gurunya yaitu Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Muqbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Dasar-dasar Imam Malik. Imam Malik berpegangan pada 7 sumber berikut ini. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga yaitu Al-Urf, yang keempat yaitu fatwa sahabat, yang kelima yaitu ijma, yang keenam yaitu qiyas, maslahat, mursalat, istisan, yang
ketujuh yaitu Az-Zara'i. Manhaj Imam Malik terbagi atas 3. Yang pertama, Imam Malik mendahulukan amalan-amalan orang Madinah sebelum qiyas. Yang kedua, kaul sahabat sebagai dalil syar'i yang didahulukan daripada qiyas. Dan yang ketiga yaitu Imam Malik menggunakan maslahat al-musalat. Karya Imam Malik yang paling terkenal dan fenomenal yaitu Al-Muwatta, yang merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Malik bin Anas, yang termasuk ke dalam salah satu dari Kutubut Sittah atau 9 kitab hadis utama di kalangan Sunni. Kedudukannya di atas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Tokohnya yaitu Imam Syafi'i. Berikut ini merupakan biografi singkat tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Mutalibi Al-Quraisy. Beliau merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Lahir di Askelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Fustat, Mesir 204 Hijriah atau 819 Masehi. Tergolong kerabat dari Rasulullah. Beliau termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah. Saat usia 13 tahun, beliau dikirim ibunya untuk berguru pada Imam Malik dan 2 tahun kemudian beliau pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi. Dasar pegangan Imam Syafi'i ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir yaitu Qiyas. Imam Syafi'i terkenal dengan istilah ijtihadnya qaul qadim dan qaul jadid. Berikut qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Karya-karya Imam Syafi'i yaitu yang pertama Ar-Risalah dan yang kedua Al-Um. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Tokoh mazhab ini yaitu Imam Hambali. Berikut ini merupakan biografi singkat tentang Imam Hambali. Imam Hambali memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Marwazi Al-Baghdadi. Merupakan seorang ahli hadis dan teologi Islam. Pedoman Imam Hambali dalam menerapkan hukum bersumber pada 5, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua fatwa sahabat, yang ketiga fatwa sahabat yang masih dalam perselisihan, yang keempat hadis mursal dan dhaif, dan yang terakhir qiyas. Karya Imam Ahmad bin Hanbal dapat kita lihat di layar berikut. Selanjutnya yaitu mazhab Syiah. Mazhab Syiah memiliki tokoh yaitu Imam Abu Ja'far As-Shadiq. Berikut ini merupakan biografi singkat tentang Imam Abu Ja'far As-Shadiq. Beliau merupakan imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah dan wafat pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriah. Beliau merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam. Produk fikih Imam Ja'far yaitu pertama mengenai nikah mut'ah, dan yang kedua yaitu konsep kumus. Sumber hukum dalam Syiah ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, yang ketiga yaitu ra'yu atau akal,
Dan yang keempat yaitu ijma. Berikut ini merupakan perbedaan antara Sunni dan Syiah. Perbedaan yang menonjol terletak pada proses ijtihadnya. Dan yang kedua, penerimaan hadis golongan Sunni dan Syiah pun berbeda. Seperti yang terpapat pada video kali ini. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab Zahiriyah. Tokohnya yaitu Daud ad-Dhahiri. Berikut ini merupakan biografi singkat Daud ad-Dhahiri. Daud ad-Dhahiri memiliki nama lengkap Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Ashfani yang lahir di Kufah pada tahun 202 Hijriah, dibesarkan di Baghdad dan wafat di sana pada tahun 270 Hijriah. Pada awalnya beliau bermazhab Syafi'i dan amat teguh memegang hadis. Namun pada kemudian hari beliau menentang mazhab Syafi'i lantaran Syafi'i menggunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Sejarah singkat mazhab Zahiriyah. Nama lain dari mazhab Zahiriyah yaitu mazhab Ad-Daudi. Kalian bisa lihat di video kali ini. Singkatnya, mazhab Ad-Dauriyah berkembang sejak abad ke-3 hingga ke-8 Hijriah. Saat ini mazhab Zahiriyah sudah tidak ada. Sumber-sumber hukum mazhab Ad-Dauriyah: yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat yaitu dalil. Dan yang terakhir yaitu mazhab Khawarij Ibadi. Tokohnya yaitu Jabir bin Zaid. Berikut ini merupakan biografi singkat Jabir bin Zaid. Abu al-Sittah Jabir ibn Zaid al-Zahrani al-Azdi, lebih dikenal dengan nama Jabir bin Zaid, tinggal di Basrah, Irak, termasuk seorang ahli fikih dan ahli hadis di sana. Beliau adalah guru dari Abdullah bin Ibad yang namanya dijadikan sebagai mazhab ini. Jabir bin Zaid dianggap sebagai bapak spiritual Ibadiyah meskipun namanya tidak dijadikan penisbatan mazhab ini. Sumber hukum mazhab Khawarij Ibadi yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ibadi, dan yang terakhir ijma ulama. Sejarah singkat mazhab Khawarij Ibadi dapat kita lihat bersama-sama pada video berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan singkat dari saya. Nah, itulah materi-materi aliran-aliran usul fikih yang telah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol-protokol yang ada agar kita lekas bertemu. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.